Recording. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan pembahasan kita kali ini bicara tentang rechtvindig atau penemuan hukum. Materi ini materi yang sifatnya teknis, ya, meskipun ada sisi filosofisnya. Nah, materi ini bicara tentang penemuan hukum. Ya, ini ada kaitannya dengan prosedur-prosedur dalam hukum Islam, terutama kaitan dengan usul fikih dalam penyusunan hukum Islam. Rechtvindig. Rechtvindig ini padanan katanya di kalangan fuqaha dikenal dengan ijtihad. Apa? Ijtihad. Sama-sama ingin menemukan status hukum yang baru. Kenapa ingin menemukan satu status hukum yang baru? Karena status hukumnya ini tidak ditemukan dalam teks sumber hukum yang ada, baik Quran maupun hadis. Ini ya, kalau dalam hukum Islam tidak ditemukan. Misalnya main HP, hukumnya apa? Nah, ini tidak ditemukan. Nah, dalam hukum positif ini rechtvindig atau nama lainnya ijtihad ini juga diperlukan. Metode rechtvindig, metode ijtihad ini juga ditemukan dalam hukum positif. Tidak hanya di kalangan fuqaha saja, tapi juga di kalangan ahli ilmu hukum yang positif. Ya. Kenapa bisa diperlukan hal ini? Karena metode yang sama juga diperlukan ketika sumber hukum dalam hukum positif, yakni regulasi. Ya, kasusnya hampir mirip. Kalau di kalangan fuqaha tidak menemukan nas teks Quran hadis yang menyatakan hukum suatu hal. Nah, di kalangan hakim sebagai corong dari undang-undang juga tidak menemukan status hukum ini dalam regulasi, dalam peraturan hukum. Tidak ditemukan. Oleh karena itu diperlukan prosedur namanya rechtvindig. Recht itu hukum, vindig itu menemukan, penemuan hukum. Secara tata bahasa seperti itu. Ya. Kenapa hakim? Nah, ini secara filosofis mengapa rechtvindig diperlukan? Ya, pertama karena Indonesia ini menganut tradisi hukum civil law. Apa tradisi hukum? Civil law, di mana mengutamakan regulasi atau peraturan perundang-undangan sebagai bentuk hukum utamanya.
hukum, ada di undang-undang. Itu karakter khas dari tradisi hukum civil law. Karena bersumber pada peraturan perundang-undangan, maka ada kemungkinan ada hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alias undang-undang tidak mengaturnya. Dalam situasi ini akan terjadi kondisi namanya kekosongan hukum. Hukumnya kosong. Kenapa kosong? Tidak diatur. Karena diatur berarti kosong. Kalau kosong bagaimana? Padahal masyarakat membutuhkan satu panduan akan padahal masyarakat ini karakternya dinamis, ingin menemukan kejelasan status hukum. Nah, karena ingin menemukan suatu kejelasan status hukum yang cepat, caranya impossible kalau melakukan proses pembuatan regulasi. Berarti apa? Melalui proses legislasi. Ya ini apa? Suruh anggota legislatif untuk membuat undang-undang. Dari merancangnya, membahasnya, menyusunnya, kemudian sampai mengesahkannya. Ini butuh proses waktu yang lama. Kalau prosedur prolegtasnya itu butuh waktu yang lama. Belum lagi rancangan undang-undang, draft undang-undang banyak yang ngantri menunggu. Ada list daftar tunggu RUU yang disahkan. Dan ini juga membutuhkan membutuhkan kesepakatan antara legislatif DPR dengan presiden. Nah, ini keduanya harus akur dalam membuat undang-undang. Nah ini juga selain butuh proses lama, membutuhkan adanya kesamaan konsensus kerukunan antara presiden dengan DPR. Nah ini berarti situasi politiknya juga harus mendukung. Nah itu pasal-pasal itu sulit cepat terpenuhi, kecuali kabinetnya Jokowi kemarin membuat regulasinya itu sangat cepat. Karena apa? Jokowi berhasil mempersatukan antara DPR dengan pihak presiden. Itu cepat, bagus. Itu ada plus minusnya. Dari sisi regulasinya cepat Jokowi. Ya, lah sampai di mana tadi? Jokowi. Nah, ini karena membutuhkan itu tadi waktu yang proses yang lama dan kerukunan dua lembaga legislatif dan eksekutif, ini prasyarat ini sulit terpenuhi dengan cepat untuk mengisi kekosongan hukum. Cara paling efisien, tidak hanya efektif ya, tapi efisien yang cepat, yakni dengan mengajukan status hukum secara cepat dengan mengajukan apa? Caranya gimana? Ayo, ini mindset kita dalam membuat hukum. How to make a law. Masuk mindset kita dalam membuat hukum. Nah, pembuat hukum apa? Lawmaker. Siapa lawmakernya? Pihak legislatif sama eksekutif. Sumber hukumnya berupa regulasi, peraturan perundang-undangan. Nah, kalau membuat undang-undang butuh waktu yang lama dan lawmakernya harus akur. Nah ini prasyarat ini sulit terpenuhi dengan cepat. Karena tidak terpenuhi, kalau ini tidak segera diselesaikan, terjadi apa namanya? Kekosongan hukum. Nah, kemudian bagaimana cara mengisi kekosongan hukum ini? Ayo.
Ya, mindsetnya, ayo. Caranya bagaimana? Cara yang paling cepat untuk mengisi kekosongan hukum. Diajukan gugatan ke pengadilan. Dari kasus ini akan muncul produk hukumnya berupa jurisprudensi atau keputusan hakim. Nah, keputusan hakim ini adalah salah satu sumber hukum yang akan berfungsi cepat mengisi kekosongan hukum. Nah, daripada nunggu pihak legislatif membuat regulasi yang memakan waktu, tenaga, pikiran, dan kerukunan antar lembaga, ini mending ajukan saja gugatan ke pengadilan. Pengadilan itu lembaga apa? Pengadilan itu lembaga apa dalam trias politika? Nah, yudikatif, yudisial. Nah, trias politika ini punya kaitan erat dengan hukum, apalagi dalam pembuatan hukum. Nah, ini fungsi. Mengapa rekening diperlukan? Nah, hakim karena untuk mengisi kekosongan hukum ini, hakim juga menganut asas namanya jus curia novit, alias hakim dianggap tahu hukum. Sehingga bagi siapapun yang menginginkan status hukum yang jelas, harus bertanya dengan ahlinya. Siapa yang dianggap expert di sini? Siapa yang dianggap expert di sini dalam membuat hukum? Siapa yang dianggap expert ketika mengajukan gugatan? Siapa yang dianggap expert atau expert ya? Ahli dalam membuat hukum. Siapa yang dianggap expert di sini? Hakim. Nah, oleh karena itu, rekening meskipun nanti maknanya bisa diperluas, rekening ini sebuah prosedur yang dipersempit khusus dilakukan oleh hakim. Jika di kalangan fuqaha yang bisa melakukan ijtihad itu mustahid, namanya mustahid. Yang bisa menjadi mustahid siapa? Mufti, hakim, atau qadhi gitu ya. Khususnya ya, ini di dalam hukum positif yang menjadi mustahidnya sebagai pelaku rekeningnya adalah hakim. Namun bisa dipahami ini makna yang dipersempit. Karena kalau kita mau memperluas, yang bisa melakukan penemuan hukum ini tidak hanya hakim, bahkan pembuat undang-undang pun seharusnya juga melakukan rekening. Kalau mau diperluas, eksekutif pun kalau membuat aturan perundangan di bawahnya yang menindaklanjuti undang-undang juga bisa melakukan rekening. Ini kalau diperluas. Berarti seluruh struktur negara kaitannya dengan hukum, legislatif, eksekutif maupun yudisial atau yudikatif, ini bisa melakukan rekening. Tetapi termasuk dalam pembahasan ini, pembahasan rekening ini khusus diperuntukkan keterampilan yang harus dipahami, harus bisa dilakukan oleh hakim. Nah, bisa dipahami ya di situ ya. Nah, kenapa? Nah, dasar hukumnya ada di pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan di regulasi terbaru
ada di pasal 5-nya Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ya, hakim sebagai penegak hukum, kalau di pasal terbarunya adalah hakim, termasuk hakim konstitusi, bisa menggali, memahami, ya ini redaksinya hampir sama ya, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kalau dalam di regulasi yang terbaru ini nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Ini dasar hukum mengapa hakim diharuskan punya kemampuan untuk melakukan rechtbinding, melakukan penemuan hukum. Ya. Nah, realitasnya bisa dipetakan seperti ini. Realitas hukumnya, regulasi karena pembuatannya membutuhkan prosedur yang lebih ribet, ini undang-undang akan selalu ketinggalan. Tidak, kurang bisa mengupdate perkembangan zaman. Karena belum bisa mengupdate perkembangan zaman, bisa dimungkinkan terjadi kekosongan hukum. Dan di sini hakim dianggap, diposisikan sebagai pihak yang diposisikan mampu mengisi kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh undang-undang. Nah, ini peta lebih lanjutnya di sini. Karena hakim tidak boleh menolak perkara, maka ajukan gugatan. Hakim harus tahu, hakim tidak boleh menolak perkara karena saya tidak tahu, belum ada dasar hukumnya misalnya, atau alasan apapun, itu hakim tidak boleh menolak perkara. Hakim harus menerima perkara. Kalau aturannya belum ada, maka hakim harus membuat aturan hukum yang baru lewat keputusannya. Itu intinya. Nah, sekarang ada dua metode, ada dua langkah dalam melakukan rechtbinding. Ada di kalangan para akademisi ditemukan dua langkah utama dalam melakukan rechtbinding, yakni dengan penafsiran maupun dengan konstruksi hukum. Penafsiran sama konstruksi hukum. Nah, untuk penafsiran ini adalah penafsirannya, kalau di kalangan fuqaha dikenal ada penafsiran tekstual sama kontekstual ya. Nah, saya kira sama halnya dengan hukum positif. Juga dikenal penafsiran tekstual dan kontekstual. Ya. Nah, di dalam dua langkah ini, yang penafsiran ini bisa dilakukan dengan dua hal, secara tekstual maupun kontekstual. Tetapi secara tekstualnya yang heavy di dalam melakukan penafsiran kontekstualnya ada di konstruksi hukumnya. Ya.
Ya, bagi hakim ketika menerima suatu perkara, ini hakim setidaknya bisa melakukan beberapa langkah-langkah dalam melakukan penafsiran hukum. Yang jelas yang pertama, dia paham dulu teksnya, redaksi dari regulasinya, rumusan kalimat yang tertera dalam undang-undang. Itu dipahami dulu maknanya, makna secara gramatikal terutama. Tekstual, ini pemahaman secara tekstual. Nah, tidak hanya secara teks, tapi juga dilihat secara konteksnya itu bagaimana. Ya, konteks penerapan hukumnya dilihat. Nanti bisa ada penafsiran sejarah, penafsiran dengan berbagai penafsiran tadi. Ya. Kemudian meninjau preseden atau meninjau terlebih dahulu apakah kasus-kasus sebelumnya telah diputuskan oleh hakim sebelum sang hakim ini memeriksa perkara. Dilihat dulu apakah hakim sebelumnya sudah melakukan proses yang sama dan melihat kecenderungannya mengesahkan atau tidak, atau hakim sebelumnya sudah menemukan hukum yang baru dan ini dikuatkan oleh hakim-hakim sebelumnya. Nah, berarti hakim yang sedang menyelesaikan perkara bisa menguatkan, mengikuti keputusan hakim-hakim sebelumnya. Nah, ini jurisprudensinya bisa dilihat dari secara presidennya. Jadi ada kecenderungan hakim dalam memutuskan perkara. Nah, ini. Ya, karena langkah sebelumnya dalam melakukan penemuan hukum di kalangan fuqaha juga terjadi. Di kalangan fuqaha ada dua pilihan. Pertama, dengan melakukan istihad, memaksimalkan daya nalarnya untuk memutuskan status hukum yang baru. Atau pilihan yang kedua, mengikuti fatwa atau temuan-temuan hukum yang ada, yang diistihadkan oleh mujtahid sebelumnya. Berarti ada prosedur proses apa? Selain prosedur istihad apa? Ada prosedur tiba, mengikuti. Ya, ini lebih efisien. Proses ittiba itu lebih efisien. Kalau istihad, wah ini harus menggali pemikiran, memaksimalkan pemikiran untuk menemukan hukum yang baru. Atau pilihan yang kedua, ya ikuti saja. Ikuti saja fatwa yang telah ada. Nah, itu lebih efisien. Kemudian mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum umum. Ya, prinsip-prinsip hukum umum, terutama dari asas-asas hukum ini sudah banyak melandasi pemikiran para sarjana hukum, seperti asas legalitas, nullum delictum nulla puna sine previa legi, itu asas legalitas. Terus asas hukum yang baru mengabaikan hukum yang lama, lex specialis derogat legi. Lex spesialis, kok lex spesialis? Lex apa?
Lex posteriori derogat legi priori. Atau hukum yang lebih tinggi mengabaikan hukum yang lebih rendah. Lex superior derogat legi inferior. Itu prinsip-prinsip hukum yang umum di kalangan para sarjana. Ini prosedurnya. Kemudian secara teknis hakim juga bisa menggunakan penafsiran ini. Gramatikal, historis, sistemis, sama teleologis. Ya. Penafsiran yang pertama, gramatika itu adalah penafsiran yang tekstual. Selebihnya dilakukan penafsiran secara kontekstual. Historis, sistemis, sama teleologis. Ya, kita kaji satu per satu. Ya, tekstual harus jelas makna kata yang ada. Ya. Misalnya ada larangan di taman menginjak rumput. Nah, menginjak di sini ya bisa ada padanan katanya, termasuk lari atau berjalan di atas rumput. Nah, kalau dikembangkan dalam sebuah regulasi, ada makna dipercayakan dalam dunia delivery service, dalam dunia logistik. Nah, ada regulasi, ada kata dalam regulasi yang menyatakan dipercayakan kepada lembaga itu, atau lembaga pengangkutan umum, lembaga jasa delivery service, dipercayakan. Nah, dipercayakan ini termasuk juga makna di dalamnya adalah menyerahkan. Nah, berarti apa? Proses penyediaan jasa transportasi atau delivery service ini bisa dilakukan dengan dipercayakan, berarti apa? Sudah ada serah terima antara pihak pengirim dengan pihak jasa delivery. Hanya dengan mengadopsi satu kata dalam regulasi, yakni dipercayakan. Nah, dipercayakan di sini apa? Punya makna lain, yakni menyerahkan secara fisik. Ya, kemudian, nah itu secara kajian secara tekstual, gramatikal, secara tata bahasa. Nah, kemudian juga ada penafsiran secara kontekstual dari sisi sejarahnya dulu, sejarah pembentukan hukum. Nah, ini sejarah pembentukan hukum. Ya, sejarah pembentukan hukum. Misalnya klausul dalam KUHP yang lama terkait dengan zina. Kenapa pasal terkait dengan zina ini diterapkan dalam KUHP? Apa yang melatar belakanginya? Dan pendefinisian zina ini tidak seperti halnya zina di kalangan para fuqaha hukum Islam. Di kalangan para fuqaha hukum Islam itu zina itu apa? Ada zina muhson, ghairu muhson, itu ya? Nah ya, seperti itu ya. Nah, dalam KUHP yang lama, pendefinisian zina ini hanya diperlakukan untuk mereka yang salah satunya terikat pada tali perkawinan. Berarti hanya, kalau dalam terminologi fuqaha, hanya
zina muhson saja yang dikriminalisasikan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ayo, apa yang melatar belakanginya? Oh, ternyata hukum KUHP yang lama buatan kolonial ini, nama aslinya Wetboek van Strafrecht. Pemerintahan kolonial ini, kenapa tujuan zina ini dikriminalisasikan? Zina yang muhson ini dikriminalisasikan. Apa tujuannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, tujuan utamanya karena dalam tata hukum kolonial ini sangat menghormati dan berusaha menjaga perkawinan dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, tujuannya mulia agar perkawinan ini tetap langgeng dan terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela. Karena perkawinan itu adalah lembaga yang suci. Dan ini juga dihargai oleh pemerintah kolonial Belanda. Perkawinan itu adalah lembaga yang suci. Harus dijaga. Jangan sampai ada perbuatan-perbuatan tercela yang mengotori, yang menodai sakralnya perkawinan. Ya, oleh karena itu, keberadaan pasal zina di pasal 284 KUHP yang lama ini diberlakukan. Ini tujuannya. Ya. Meskipun ini berbeda dengan konteks kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang menganggap zina ini tidak hanya keduanya perkawinan, tapi apa? Saling berhubungan seksual saja ini juga dipidana. Nah, ini berarti apa? Di kalangan muncul tuntutan di kalangan legislatif, pembuat undang-undang untuk mengkonstruksikan hukum yang baru yang mengkriminalisir bentuk zina selain ghairu muhson. Bukan hanya zina yang terikat tali perkawinan saja, tapi juga zina yang dilakukan oleh yang tidak terikat perkawinan, baik di kalangan perjaka maupun yang pernah menikah. Gitu. Juga secara hukum, karena secara sejarah hukum pidana Belanda juga diambil dari kode sipilnya Prancis. Prancis mengambil dari hukum sipilnya Romawi. Hukum Romawi diduga kuat juga mengambil dari kaidah-kaidah di kalangan peradaban Islam di Arab. Makanya kita bisa melihat adanya persamaan asas-asas di kalangan prinsip hukum Barat yang Eropa kontinental yang civil law dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Seperti asas legalitas. Asas legalitas itu apa? Asas legalitas itu sesuatu dianggap tidak ada hukum sebelum diundangkan. Berarti ketika diundangkan baru muncul hukum. Ini sama halnya dengan asas dalam di kalangan fuqaha, al aslu fil asli lil ibahah. Segala sesuatunya adalah status hukumnya apa?
boleh hatta yadullu dalil ala tahrimiha, sampai apa? Muncul dalil yang mengharamkannya. Nah, ini ada persamaan asas legalitas. Atau asas terkait dengan apa? Satu saksi bukan saksi, satu bukti bukan bukti. Dari kata unus testis, nulus testis. Ini nggak ngomong saru ya, meskipun syarat tata bahasanya ya juga ada unsur sarunya. Testis itu apa? Testis itu apa? Testis itu apa ya? Sing lanang. Testis ora ngerti. Testis itu apa? Masa saya tanya sini? Masa saya tanya perempuan? Testis itu apa? Testis itu apa? Gajahnya Shinchan, Pak. Testis itu buah zakar. Nah, alis alat kelamin laki-laki. Menurut asas ini bagaimana? Satu testis, satu zakar. Bukan zakar. Artinya apa? Ini asas ini diterapkan dalam sebuah persaksian sebagai alat bukti. Buktinya apa? Pakai saksi. Biar saksi ini sah sebagai alat bukti, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Diterapkan asas unus testis, nulus testis. Berarti apa? Harus disaksikan satu orang laki-laki. Kalau satu orang laki-laki ini bukan saksi, bukan testis. Tapi harus apa? Harus lebih dari satu. Sama halnya dengan asas pembuktian dalam hukum Islam, yakni memerlukan adanya syahidaini. Apa? Syahidaini apa? Dua saksi laki. Itu awalnya. Sebelum kemudian mengakomodir persaksian perempuan. Awalnya ini hegemoni patriarki laki-laki. Unus testis, nulus testis. Dan kemudian asas ini diperluas, tidak hanya terhadap saksi, tapi juga bukti lain, termasuk bukti dokumen, bukti persaksian, bukti pengakuan, atau bukti sumpah. Berarti apa? Di dunia persidangan, setidaknya pihak penggugat harus menyediakan apa? Dua alat bukti. Tidak boleh hanya satu bukti saja. Tapi apa? Dua alat bukti. Inilah awal kemunculan asas nulus testis, nulus testis. Bisa dipahami ya? Nah, dipahami. Ini interpretasi sejarah. Dan sejarah juga berkembang. Bagaimana sejarah peradaban kita memaknai sebuah prinsip, sebuah aturan, sehingga maknanya juga bisa berkembang. Kemudian penafsiran secara sistemik, melihat sistemnya. Menurut pasal 1233 Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata, ini perikatan lahir karena dua hal. Ini yang diundangkan menurut pasal 1233 KUH Perdata. Perikatan itu apa sih? Perjanjian atau hubungan adanya hak dan kewajiban, munculnya ikatan
perdata sehingga munculnya hak dan kewajiban antar orang. Ini bisa lahir, bisa muncul karena dua hal. Yakni apa? Lewat undang-undang yang mengaturnya. Yang kedua, lewat perjanjian alias kontrak. Nah, ikatan antara orang tua dan anak muncul karena apa? Ikatan orang tua dan anak sampai orang tua harus memberi nafkah pada anaknya, mendidik dan mengasuh dan menafkahi anaknya. Itu kewajiban nggak? Nah, kewajiban itu atas dasar apa? Atas dasar ikatan apa? Ikatan hubungan darah atau hubungan keperdataan antara orang tua dan dengan anak. Ini. Jadi setiap orang tua punya kewajiban untuk melakukan pendidikan dan menafkahkan terhadap anaknya. Ini lahirnya berarti apa? Ada undang-undang yang mengatur tentang orang tua dan anak. Di undang-undang perkawinan itu juga ada di pasal yang menyebutkan tentang kewajiban orang tua dan anak. Berarti apa? Pasal ini menjadi sumber hukum bagi lahirnya ikatan antara orang tua dan anak. Dan tidak perlu diperjanjikan karena undang-undang sudah mengaturnya. Atau pilihan kedua, antar para pihak bebas memperjanjikan lewat perjanjian. Perjanjian apa? Ya banyak hal yang bisa diperjanjikan. Entah itu perjanjian jual beli, sewa menyewa, hingga perjanjian perkawinan. Itu bisa diperjanjikan. Nah, perjanjian ini, misalnya perjanjian perkawinan itu isinya apa sih? Perjanjian perkawinan? Nggak ada yang pernah membagikan perjanjian perkawinan ya? Perjanjian perkawinan itu perjanjian apabila di kemudian hari cerai, biasanya ngatur tentang harta gono gini atau harta bawaan. Bahwa harta yang dimiliki oleh perempuan ini statusnya adalah harta bawaan. Tidak boleh dihukumi sebagai harta gono gini. Apa bedanya harta bawaan dengan harta gono gini? Kalau harta bawaan kembali pada siapa, milik siapa awalnya. Kalau harta gono gini, harta perkawinan harus dibagi dua. Nah, misalnya salah satunya istrinya yang kaya misalnya, maka harus membuat perjanjian perkawinan yang memuat tentang harta kekayaan ini yang dimiliki oleh perempuan itu tidak boleh dihukumi sebagai harta gono gini. Nah, itu pemisahan harta kekayaan. Isinya itu pemisahan harta kekayaan. Nah, ini ngomongin tentang munculnya apa ikatan keperdataan. Perikatan itu lahir karena apa? Karena regulasinya. Yang kedua apa? Karena diperjanjikan. Ini awalnya. Terus, nah sayangnya ini tidak mengatur tentang jurisprudensi. Jurisprudensi itu apa? Jurisprudensi itu apa? Jurisprudensi apa? Jurisprudensi. Jurisprudensi apa? Putusan hakim. Nah, putusan hakim itu juga hukum. Yang namanya hukum itu tidak melulu dari regulasi, muncul dari regulasi maupun perjanjian lewat kontrak, tapi juga jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah salah satu bentuk hukum, salah satu sumber hukum formil. Statusnya adalah salah satu sumber hukum formil.
Jurisprudensi itu satunya adalah sumber hukum formil. Tetapi meskipun ini tidak dicantumkan dalam pasal 1233 KUH Perdata, putusan hakim ini juga berfungsi sebagai hukum ketika sang hakim memutuskan permohonan tentang status anak. Nah, status anak tadinya misalnya anak luar nikah kemudian diakui lewat pengakuan anak, maka hakim memutuskan sebagai anak yang sah. Berarti apa? Lahirnya ikatan antara orang tua dengan anak ini prosedurnya melalui apa? Kalau anak luar nikah ada ikatan perdata nggak? Kalau anak luar nikah ada ikatan perdata nggak? Nggak ada. Tapi lewat pengakuan anak dan kemudian dari pengakuan ini diajukan permohonannya ke pengadilan dan pengadilan menetapkan status anaknya menjadi anak yang sah. Ini berarti apa? Berarti apa? Ikatan status anak dengan orang tua ini, status keperdataan antara orang tua dan anak ini lahir lewat jurisprudensi. Dan lewat penafsiran sistematis ini, status hukum anak yang diputuskan lewat jurisprudensi ini diberikan status yang sama dengan yang dimuat dalam pasal 1233 KUH Perdata. Ini salah satu strategi penafsiran secara sistematis. Next. Ya, penafsiran teleologis, sosiologis. Ya ini merespon dari regulasi zina yang ada dalam KUHP yang lama buatan Belanda, ini direspon dengan pembuatan regulasi di KUHP yang baru. Dan ternyata legislatif ini juga melakukan revinding berupa responnya ada di pasal 1411 dan 412 KUHP yang baru. Ya, ini memperluas zina tidak hanya antar salah satunya yang menikah, dan kemudian juga mengkriminalisasi atau tidak membolehkan atau menghukum orang yang melakukan kohabitasi. Kohabitasi itu apa? Kohabitasi apa? Kohabitasi itu bahasa ilmiah dari bahasa orang awamnya apa? Kohabitasi. Tahu kohabitasi? Kumpul apa? Kumpul apa? Kohabitasi apa? Kumpul apa? Kohabitasi apa? Kumpul. Alah. Kumpul apa? Kumpul kebo. Kumpul kebo sekarang tidak boleh lewat KUHP yang baru. Nah ini, kenapa ini bisa dilakukan, bisa ditemukan oleh legislatif? Ya karena merespon mindset, nilai-nilai hukum yang ada di kalangan masyarakat, bahwa zina itu tidak hanya fungsinya menjaga perkawinan, tapi juga menjaga marwah keturunan juga. Jangan sampai seseorang dilabeli sebagai anak halum, ya, gitu. Dan anak bisa diskriminasi. Ini, oh nggak kelihatan ya. Bilang ya kalau ini nggak kelihatan ya.
Ini memperluas makna berdasarkan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Ya. Ya. Atau pernah juga ada penafsiran yang memperluas tujuannya agar tidak ada perilaku kriminal yang belum diatur dalam undang-undang ini juga dicegah dan pelakunya juga bisa dihukum sebagai efek penjeraan. Misalnya adanya pencurian listrik. Pencurian listrik ini dalam KUHP ini tidak pernah diatur sebelum diajukan keputusannya oleh ya pencurian. Kalau pencurian termasuk apa? Ada satu kasus di mana seorang ada laki-laki menghamili perempuan. Menghamili perempuan, ya. Meskipun itu suka atau suka atau tidak, ini ketika sang laki-laki lari dari tanggung jawab, maka apa? Maka kira-kira jerat hukum apa yang bisa apa? Pasal hukum apa yang bisa menjerat laki-laki supaya tidak lepas dari tanggung jawab? Nah, ini sebelumnya tidak ada. Sebelum masalah ini diajukan kepada hakim namanya Artijo Al-Kautsar. Ini beliau melakukan memperluas makna untuk menjerat laki-laki supaya tidak lepas dari tanggung jawab. Ini beliau salah satu strateginya adalah memperluas makna benda diimplementasikan pada apa? Pada aspek keperawanan. Keperawanan ini adalah satu benda ketika direnggut, dirusak, maka pihak yang merusaknya harus bertanggung jawab. Dan ini melakukan tindakan yang melawan hukum. Terhadap tindakan perbuatan melawan hukum ini bisa diajukan tuntutan ganti rugi. Nah ini, Hakim Artijo Al-Kautsar memutuskan si laki-laki yang merusak kehormatan si perempuan ini sehingga dengan ganti rugi. Ini sebuah temuan hukum. Ya, itu langkah penafsiran hukum yang sebenarnya secara teknis itu lebih sama dengan konstruksi hukum ya. Cuman konstruksi hukum di sini lebih mengarah ke penafsiran. Sebenarnya sama ini. Penafsiran secara tekstual. Konstruksi hukum di sini adalah ya sebenarnya ya penamaannya dinamakan agak beda, tapi dalam prakteknya ini sama dengan penafsiran. Tapi penafsiran di sini adalah penafsiran yang karakternya lebih tekstual. Nah, menurut Sudikno Mertokusumo ada 3 metode konstruksi hukum, yakni metode analogi atau yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah apa? Analogi itu apa? Qiyas. Di kalangan fuqaha analogi ini dikenal dengan istilah qiyas, mengkiaskan, menganalogikan, yang sifatnya memperluas hukum.
Kalau satu hukum menghukum satu hal, tapi hukum terhadap satu perkara ini bisa diperluas. Seperti analoginya Artijo Al-Kautsar terhadap benda. Benda itu tidak hanya yang memberikan manfaat buat manusia, yang menjadi komoditas, memberikan manfaat pada manusia, tapi juga terhadap keperawanan, karena keperawanan itu juga memberikan manfaatnya. Ya, ini juga dihargai, ini ada manfaatnya berarti. Kemudian ada juga penghalusan hukum dan argumentum ad contrario. Nah, argumentum ad contrario di kalangan fuqaha juga dikenal dengan istilah apa? Argumentum ad contrario, argumentasi kebalikannya. Di kalangan fuqaha dikenal juga dengan istilah apa? Mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ini merupakan lawan kata dari mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah dikembangkan dalam analogi kias. Kalau dalam analogi mafhum mukhalafah ini kontrario, kebalikannya. Nah ini, misalnya larangan bekerja malam bagi orang yang usianya belum 19 tahun. Berarti secara mafhum mukhalafah yang boleh bekerja malam hari adalah orang yang usianya lebih dari 19 tahun. Itu. Ya. Ini beberapa konstruksi hukum, silahkan Anda baca, dan ini juga sebenarnya menggambarkan bagaimana teks-teks hukum ini dikonstruksikan dalam sebuah analogi penyempitan hukum maupun argumentum ad contrario. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.